Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 11 April 2021 berjudul Percaya Walau Tidak Melihat. Setelah bangkit, Tuhan Yesus muncul atau menampakkan diri kepada banyak orang. Alkitab mencatat kepada lebih dari 500 orang, juga kepada para muridnya. Salah satu yang menarik adalah ketika ia tiba-tiba muncul di satu ruangan dengan pintu yang terkunci, di mana di sana ada Thomas. Lalu ia berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Perkataan Tuhan ini dikatakan hanya kepada Thomas, meskipun ia menampakkan diri kepada banyak sekali orang. Itu karena Thomas tidak percaya kalau Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Ia butuh bukti dan baru akan percaya kalau ia melihat sendiri lubang bekas paku di tangan Yesus dan lalu mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya. Mungkin kita tertawa dan berkata, "Kenapa Thomas bisa seperti itu? Padahal ia murid Yesus, bahkan hal kebangkitannya sudah diberitahukan Yesus sendiri jauh sebelum ia disalibkan." Tetapi kalau jujur, sebenarnya banyak di antara kita yang juga sama dengan Thomas. Kalau saat itu para murid butuh bukti kalau Yesus benar-benar bangkit, karena mereka masih berharap Yesus menjadi raja dunia dan bisa membebaskan mereka dari penindasan bangsa asing dan memberikan standar hidup yang lebih baik, bisa memberikan fasilitas dan kemudahan hidup yang lebih nyaman. Ketika itu memang belum ada Injil, saudara. Sedangkan sekarang, orang percaya sebenarnya juga masih banyak yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dan hidup. Memang hal itu tidak diucapkan melalui mulut mereka, tetapi dari perbuatan mereka hal itu sangat nampak. Itu semua karena standar yang dipakai untuk membuktikan Tuhan yang hidup itu adalah hal-hal lahiriah atau materi. Orang percaya akan berkata Allah itu baik, Allah dahsyat, Allah luar biasa, ketika mereka mengalami kesembuhan, diberkati, sukses dalam karir, keluarganya dipulihkan, masalahnya diangkat, terhindar dari bencana, tidak mengalami tekanan atau keadaan-keadaan lain yang menyukakan hatinya atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Mereka berpikir semua bisa terjadi karena Tuhan. Tetapi
Ketika yang terjadi sebaliknya, ketika doanya tidak dijawab, sakitnya semakin parah, rumahnya disita, masalahnya bertambah rumit dan banyak, ekonominya berantakan, suaminya selingkuh, anaknya keras kepala dan berani dengan orang tua, mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan tidak sedikit yang mencari pertolongan dari dunia. Mereka berpikir itu adalah hal yang wajar. Padahal dengan berlaku demikian, sebenarnya mereka sedang tidak mempercayai bahwa Allah benar-benar hidup. Tanpa sadar, bahkan mereka beranggapan Tuhan itu tidak ada. Demikian juga kita jumpai tidak sedikit orang percaya yang hidupnya sembarangan, asal bicara dan asal bertindak, tanpa memperhatikan pikiran dan perasaan Allah. Hidupnya sama sekali tidak menunjukkan takut akan Tuhan. Orang seperti ini sebenarnya tidak mempercayai adanya Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Artinya, meskipun sepertinya Tuhan tidak tampak, meskipun suaranya tidak kita dengar, meskipun pertolongannya tidak kita alami, bahkan ketika kita berseru, sepertinya ia membisu. Saat kita butuhkan, tidak ada jawaban, tetapi tetaplah percaya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sesungguhnya iman yang benar, yang akan mendatangkan kebahagiaan abadi di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati.